Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada malam menjelang tabisan imamatku 28 tahun yang lalu, saya berupaya untuk tidur dalam perasaan yang campur aduk. Pada satu sisi ada kegembiraan besar karena hari yang dinanti-nantikan itu akhirnya tiba. Pada sisi lain ada kecemasan bahwa sesudah ini tidak ada lagi jalan kembali. Kalaupun meninggalkan imamat, konsekuensinya besar, baik di dalam hidup pribadi, keluarga, maupun komunitas umat Katolik yang mengenal diriku. Dalam keheningan malam, saya berjalan di halaman tengah yang gelap karena lampu-lampu taman dimatikan. Ternyata ada 1-2 teman juga berjalan-jalan dalam gelap, rata-rata dengan perasaan yang sama. Akhirnya kami berkumpul bersama di bawah pohon tamarin dan berbicara sekedar melepaskan perasaan. Sesudah sekitar setengah jam, masing-masing sudah merasa rileks dan ingin melanjutkan tidur, supaya besok pagi fresh untuk acara yang panjang itu. Mengingat lagi pengalaman itu, saya berkesimpulan bahwa bukan hanya di dalam duka cita kita membutuhkan teman, tetapi di dalam sukacita pun kita membutuhkan teman. Kita sudah mencapai jam-jam terakhir di masa Advent ini dan akan segera memasuki masa Natal. Seperti apa kegembiraan yang Anda alami? Adakah sukacita dan damai di dalam masa-masa yang penuh kesulitan karena pandemi COVID-19 ini? Saya mengamati tim kecil yang kami bentuk untuk mengatur perayaan Vigili malam Natal. Semua bersemangat mewujudkan perayaan dengan baik, walaupun ada kekhawatiran sana-sini. Apakah akan berjalan sesuai dengan harapan? Jika bagus, tentu kita semua berbangga, tetapi juga prihatin, karena begitu banyak orang Kristiani yang tidak dapat menghadiri perayaan Vigili Natal karena pembatasan-pembatasan yang diwajibkan. Jika tidak bagus, mungkin banyak orang akan mengerti karena situasi yang tidak mendukung. Tetapi setidak-tidaknya ada perayaan yang dihadiri oleh sejumlah orang yang mengingatkan kita bahwa di tengah keadaan tak menentu pun kita tetap berkesempatan merayakannya. Dalam episode ke-113 ini, renungan kita akan mendalami makna berbagai sukacita dan damai ketika kita harus memikul salib kehidupan kita. Kita akan merenungkan sukacita Zakaria ketika Yohanes dilahirkan dan kedamaian di perjalanan Maria dan Yusuf ke Betlehem pada saat menjelang kelahiran Yesus. Sesudah Elizabeth melahirkan anak laki-laki, orang-orang berdatangan untuk turut bergembira bersama keluarga ini. Pada hari ke-8, mereka hendak memberi dia nama Zakaria menurut nama ayahnya. Tetapi Elizabeth mengatakan kalau anak itu harus diberi Yohanes, dan itu mengherankan semua orang. Maka mereka meminta konfirmasi kepada Zakaria. Zakaria menjawab dengan menulis bahwa anak itu memang harus diberi nama Yohanes. Dan di saat itulah Zakaria sembuh dari kebisuannya, lalu melantunkan pujian seperti yang tertera di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 68 sampai 79. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut,
dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Kebisuan Sakaria terjadi selama 9 bulan. Itu bukan hal yang menyenangkan, tetapi sesudah 9 bulan itu sudah menjadi terbiasa. Maka kesembuhan itu datang sebagai hadiah besar yang menggembirakan sekaligus menakutkan. Ibarat seorang narapidana yang bertahun-tahun hidup di penjara, ada kecemasan ketika dibebaskan, bagaimana ia harus menghadapi hidupnya di luar penjara. Lagi pula mujizat itu telah menjadi buah bibir di pegunungan Yehuda, sehingga orang-orang akan menaruh perhatian kepada Yohanes, karena mereka ingin tahu anak itu akan menjadi apa, sebab tangan Tuhan jelas-jelas menyertai dia. Bahkan di dalam sukacita, kita tetap membutuhkan sahabat untuk berbagi. Ketika tiba saatnya bagi Maria untuk melahirkan, Kaisar Agustus memberi perintah untuk mengadakan caca jiwa. Maka Maria harus menyertai Yusuf pergi ke Betlehem untuk tujuan itu. Perjalanan itu tidak menyenangkan. Namun sebagai orang beriman yang berkomitmen memberi diri untuk rencana Tuhan, Yusuf dan Maria melakukan perjalanan penuh resiko itu. Bagaimana kalau Maria tiba-tiba harus melahirkan di pinggir jalan? Akankah ada pertolongan? Ternyata perjalanan itu selamat sampai ke Betlehem, dan kelahiran itu terjadi di sebuah kandang hewan. Saya lebih suka membayangkan bahwa dalam perjalanan itu pasangan ini saling meneguhkan dengan mengenang nubuat Nabi Mika bab 5 ayat 1-3. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Kalau orang tetap bersandar pada kehendak Tuhan, maka pergolakan hidup yang berat pun tidak dapat mengikis damai di hati. Kita mengakhiri masa Advent di tengah pergolakan yang memporak-porandakan kehidupan banyak orang. Ada kepedihan yang mendalam di hati orang, namun ada sukacita yang masih bertakhta di hati, yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya. Maka tegakkanlah kepala, jalanilah hidup dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang menentukan kita memikul salib ini, Ia juga yang akan memberi kita daya iman untuk menyelesaikannya. Mari memasuki masa Natal dengan damai di hati, di tengah langkah yang terseok-seok karena badai kehidupan masih belum berlalu. Jagalah harapan, Tuhan pasti menantikan kita dengan ganjaran yang mulia. Tuhan Yesus Kristus, berjalanlah di depan kami dan pancarkanlah terang-Mu yang menghibur kami dalam kelelahan dan kecemasan akan masa depan. Berilah kami iman yang sederhana tapi teguh di tengah prahara hidup.
harapan yang tak pernah putus, dan daya cinta yang selalu berkobar dan memberi kekuatan. Semoga berkat bimbingan-Mu, selamatlah kami sampai di gerbang kemuliaan surgawi, tempat kami menikmati damai abadi bersama-Mu. Amin.